Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah taala fi hadhihi al-munasabah nuwasil qira'atana wa darsana min al-jadawil al-fiqhiyah lil masail al-mukhtalifah min kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtasid lil Qadi Abdul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad ibn Rujh al-Hambali al-Qurtubi rahimahullahu taala. Baik, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali pelajaran fikih kita, fikih ibadah dari Jadawil. Ini dari bagan yang diambil dari kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu Al-Muqtasid, ya, sebuah kitab yang disusun oleh Al-Qadhi Abdul Walid Ibnu Rushd, ya, Al-Qurtubi rahimahullahu taala, ulama dari abad ke-5. Sekarang kita masuk al-mas'alah al-hadiyata asyrah, ya, permasalahan ke-11. Ya, permasalahan yang ke-11, as-sifatu al-mustahabbatu limasihir ra'si fil wudu. Ya, sifat, ya, yang maksud dengan sifat itu kaifiyah, ya, kaifiyah al-mustahabbah, ya, yang dianjurkan limasihir ra'si inda masihir ra'si fil wudu, ketika mengusap kepala tatkala berwudu. Nah, sebelumnya kita sudah sepakati bahwasanya mengusap kepala ketika berwudu itu merupakan bagian dari furudul wudu, bagian dari fardu ketika wudu. Tidak ada ulama yang menyelisihi hal ini. Jadi, mereka semua sepakat bahwasanya mengusap kepala dalam berwudu itu bagian dari fardu. Nah, yang mana itu, ya, yang termaktub di dalam ayat tentang al-wudu itu. Nah, kemudian khilafnya di bagian mana? Ya, para ulama itu berselisih pendapat di Al-Qadr Al-Mu'jizi. Ya, sebelum kita masuk ke kitab, di kitab ini kan tata caranya. Ya, pembahasan yang tidak disebutkan di sini tapi ada di kitab aslinya, yaitu kitab Bidayatul Mujtahid. Di situ disebutkan bahwasanya ketika mengusap kepala itu yang dipersisihkan oleh para ulama bukanlah hukumnya, tapi yang diperselisihkan adalah takarannya, ukurannya, ya, seberapa bagian dari rambut itu yang harus diusap. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang di kitab ini tentang tata cara mengusap, kita bahas dulu nih bagian mana saja yang harus diusap. Apakah cukup bagian depan saja atau harus sampai belakang, harus apakah air wudhu itu harus nyampai ke kulit kepala atau bagaimana? Nah, dan ini kan yang salah satu juga permasalahan yang sering kita temukan pertanyaan seputar ini. Ya, kita dapati ada orang wudhu, jambulnya doang dibasahin, ya, set-set gitu doang. Ya. Ada yang sampai belakang. Sebenarnya pandangan syar'i dalam masalah ini bagaimana? Ya, pendapat para ulama bagaimana? Nah, ada beberapa pendapat tentang ukuran membasuh kepala ini. Imam Malik, beliau berpendapat bahwasanya seluruh kepala itu wajib dibasuh. Ini pendapat Imam Malik, mewakili mazhab Maliki tentunya, ya. Yang wajib dibasuh itu adalah seluruh bagian dari kepala, ya. Adapun Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i, kemudian, ya, ba'du ashabi Malik serta Imam Abu Hanifah, ya, mereka berpendapat bahwasanya yang fardu itu hanya sebagian saja, ya. Yang wajib dibasuh itu hanya sebagian saja. Ya, itulah kenapa dalam mazhab Syafi'i membasuh hanya depan saja dari kepala itu sah, ya. Nah, ya, adapun, ya, ashabu Malik, ya, beberapa dari muridnya Imam Malik, mereka memperincikan tentang berapa bagiannya itu. Ya, kalau tadi kan kita katakan Imam Malik mengatakan seluruhnya. Tapi pengikut-pengikutnya Imam Malik atau, ya, ulama-ulama yang bermazhab dengan mazhab Maliki yang datang setelah Imam Malik, ya, ada di antara mereka yang memperinci lagi, nggak mengatakan seluruh kepala, tapi dikasih bagian berapa persen. Ya. Nah, maka sebagian dari ashabu Malik ada yang mengatakan sepertiga yang wajib dibasuh.
ya sepertiga dari kepala ini ya. Jadi bisa ditakar-takar sendiri ya, mana bagian sepertiganya. Hanya itu saja yang wajib, ya kata ashab Malik. Ya, kemudian sebagian yang lain mengatakan hanya 2/3 saja yang wajib. Ya, kalau dalam madhab Syafi'i tadi kan sebagian aja, berarti setengah, gitu ya. Nah, ya, sedangkan Imam Abu Hanifah, beliau lebih sedikit lagi. Beliau mengatakan seperempat. Nah, seperempat. Hanya seperempat saja yang wajib dibasuh. Nah, kemudian ya, terlepas dari perbedaan pendapat para ulama, seperti ini ada mengatakan sepertiga, 2/3, seperempat, ada mengatakan setengah, ada mengatakan seluruhnya, ya. Tapi ada ya ukuran yang tidak boleh. Artinya batas minimalnya berapa, ya. Batas minimalnya itu adalah kalau dia kurang dari 3 jari. Diukur aja rambut kita nih, dari tempat tumbuhnya paling depan ini, kalau nggak punya rambut ya berarti dari bagian paling depan, bagian biasa tempat tumbuhnya rambut, diukur. Kalau kurang dari 3 jari, maka itu tidak boleh. Nah, ini semua mazhab sepakat yang ini. Ya, ini batasan minimalnya. Ya, kurang dari 3 jari itu tidak boleh. Nah, baik. Kok bisa terjadi perbedaan pendapat seperti ini? Ya, ini kembali ke perbedaan lugoh sebenarnya. Ya, di sini lugoh sebenarnya menentukan. Kenapa? Karena mereka berselisih pendapat pada ayat famsahu biruusikum. Penggunaan huruf ba di situ apa? Ya, apa i'rab huruf ba di situ? Ya, kalau ditanya, kok ada orang ya ngusap kepala sepertiga, setengah, 2/3, ada yang ngusap seluruhnya. Ya, bagaimana itu? Ya, kok bisa ada perbedaan pendapat seperti itu? Jawabannya karena ya satu huruf. Ya, huruf ba biruusikum. Nah, jadi ya mereka berselisih pendapat tentang huruf ba di situ, apakah dia zaidah ya ataukah menunjukkan tab'id ya, karena ba ini di antara huruf jar yang paling fleksibel. Ba itu kadang bermakna fi, kadang bermakna ila, kadang bermakna macam-macam gitu. Nah, salah satu di antara makna ba itu adalah at-tab'id sebagian. Jadi famsahu bi ru'usikum bimana famsahu ba'dha ru'usikum. Ya, itu yang mengartikan ba di situ ba tab'id. Ada yang mengatakan ba di situ ba zaidah. Kalau ba zaidah berarti famsahu bi ru'usikum artinya seluruh kepala. Gitu. Ya. Nah, jadi kembali ke sini perbedaannya ya kita masuk ke ranah ya ulama-ulama nahwu di situ, ya kufiyin atau basriyin di situ pendapat mereka yang benar bagaimana. Nah, jadi kalau kita berpendapat ya zaidah ya berarti ya seluruh kepala wajib dibasuh. Kalau kita mengatakan tabaid berarti hanya sebagian saja. Nah, baik itu ya pembahasan tentang ukuran yang wajib dibasuh ketika ya membasuh kepala tatkala berwudu. Nah, sekarang kita masuk ke kitab tentang tata cara yang disunnahkan ketika mengusap kepala tatkala berwudu. Ya. Bagaimana kaifiyah yang ya, disunnahkan, yang dianjurkan ketika mengusap kepala itu? Ya, kita mulai dari tahrir mahalul khilafnya dulu. Ya, ittafaqu ala wujubi mashir ra'si fil wudu. Para ulama ijma seluruhnya akan wajibnya membasuh kepala ketika berwudu. Karena memang itu ada di dalam ayat wudu famsahu birusikum dan itu semua adalah furudul wudu. Waqtalafu fi sifatil mustahabbah lil mashi wal khilafu ala qaulain. Ada dua pendapat di sini. Ya, pendapat ini masing-masing ya ada penisbatannya. Ya, pendapat yang pertama, yustahabbu an yubda'a bi maqdamati ra'sihi fayumirru yadayhi ila qafa, tsumma yaruddahuma ila haitsu bada'a. Ya, ini pendapat dari aktsarul ulama. Ya, pendapat yang pertama mengatakan dianjurkan untuk mengawali dari bagian depan kepala, kemudian tangan ini dijalankan sampai ke tengkuk, kemudian dikembalikan lagi kemana dia mengawali tadi, berarti ke depan rambut. Ya, jadi dari bagian awal dari kening, ya awal tumbuhnya rambut sampai belakang sampai tengkuk, ya kemudian kembali lagi ke depan. Bagaimana dengan perempuan? Perempuan juga sama sampai tengkuk. Ya, adapun rambut yang lebih dari tengkuk, kalau panjang misalkan, ya maka itu tidak perlu dibasuh. Ya, nah, ya qadar wajibnya itu hanya sampai tengkuk saja. Nah, itu yang disebutkan di dalam kitab Al-Minah Al-Aliyah. Taib, itu pendapat aksarul ulama.
Ini pendapat yang banyak kita dengar atau banyak kita pahami. Nah, itu jumhur. Kemudian ya, sebagian ulama yang lain mengatakan ya yabda'u bi muakhiratir ra's. Ya, diawali dari bagian belakang kepala. Nah, jadi di atasnya tengkuk. Ya, batas tumbuhnya rambut kalau pada laki-laki, akhirnya batas akhirnya. Yang tadi. Nah, jadi pendapat yang kedua ini ya agak asing ya pendapatnya itu ya justru diawali dari belakang, dari tengkuk ya. Batas akhir tumbuhnya rambut kalau pada laki-laki, dari situ ya ke depan, kemudian ke belakang lagi gitu. Nah, ini pendapat sebagian ulama, pendapat ini dinisbatkan kepada Al-Hasan ibn Hay dan Waqi ibnul Jarrah. Nah, baik. Kemudian sebelum kita lanjutkan ke dalil masing-masing pendapat ini, ya apa namanya, kalau telinga bagaimana? Tata cara mengusap telinga bagaimana? Kan kita sudah ambil hadis di sebelumnya, al-udhunani minar ra's. Ya, dua telinga itu adalah bagian dari kepala. Jadi membasuh kepala juga termasuk di situ membasuh membasuh telinga, mengusap telinga. Bagaimana tata caranya? Tata caranya ada dalam hadis Ibnu Abbas bahwasanya Nabi SAW mengusap bagian dalam kedua telinga dengan kedua jari telunjuk. Ya, jadi jari telunjuk masuk ke telinga, kemudian ibu jari mengusap bagian luar. Ya, jadi kayak speed begini ya. Ya, jadi ya ibu jari bagian luar telinga. Ya, bagian daun telinga itu. Kemudian bagian dalamnya telunjuk masuk untuk bersihkan bagian dalam. Nah, nah, taib. Dan yang paling afdol ketika ya mengusap kepala dilanjutkan dengan mengusap telinga itu tanpa tajdidil ma. Ini sudah pernah kita bahas ya, hukum mengambil air baru untuk membasuh kepala. Yang paling afdol itu tanpa mengambil air air yang baru. Nah, ini juga pendapat dalam mazhab Syafi'i. Nah, ya, kemudian para ulama bersisi pendapat apakah mengusap telinga itu wajib atau sunnah. Ya, kalau mengusap kepala kan wajib ya. Ya, apakah telinga wajib atau sunnah? Nah, ya, kalau Imam Ahmad berpendapat mengusap telinga itu wajib. Sedangkan ulama yang lain mengatakan tidak wajib. Ya. Nah, dalil yang mengatakan ya itu wajib itu tadi al-udhunani minar ra's. Bahwasanya telinga itu bagian dari kepala, mengusap kepala wajib, maka mengusap telinga juga hukumnya wajib. Sedangkan Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lainnya selain mazhab Hambali mengatakan mengusap telinga itu adalah bagian dari sunnah wudhu. Nah, ya. Baik, pembahasan yang seperti ini antum bisa temukan lebih lengkapnya di kitabnya kalau dalam mazhab Syafi'i ya, atau bisa temukan di Manhajus Salikin ya. Antum bisa temukan di situ kalau dalam mazhab Syafi'i ya, atau antum bisa temukan di dalam ya syarah dari Manhajus Salikin ya, bisa juga antum temukan di Nailul Autar ya, atau di kitab ya Al-Majmu' ya, Al-Majmu' Syarah Al-Madzhab. Baik. Kemudian sababul khilaf, kenapa ada dua pendapat di sini? Ta'arud dhahir al-athar lam yadhkuruhu Ibnu Rushd. Ibnu Rushd tidak menyebutkan sebab khilafnya para ulama di sini. Nah, ya, tapi yang jelas ya masing-masing dari dua pendapat ini memiliki dalil. Ya, dalil pendapat yang pertama adalah hadis Abdullah bin Zaid. Ini adalah hadis yang masyhur yaitu ya fihi fama sahara sahu biyadaihi. Abdullah bin Zaid menceritakan bagaimana tata cara wudunya Nabi. Ya, Nabi berwudu dengan mengusap ya kepalanya dengan kedua tangannya fa'aqbala bihima wa adbara. Ya, maju kemudian mundur ya. Maju, mundur. Bada bi maqdamati ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafa. Diawali dari bagian depan kepala kemudian ya sampai bagian tekuk. Summa raddahuma ilal makanil ladzi bada'a minhu. Kemudian dikembalikan lagi sampai ke bagian depan. Nah, ini hadisnya muttafaqun alaih. Dari sisi kekuatan dalil saja sudah bisa kita tahu kah mana yang rajih itulah. Nah, kemudian kalau yang mengatakan diawali dari muakhir teras itu ya hadisnya apa? Hadisnya Ar-Rabi bintu Muawaz. Ya, radhiyallahu anha. Anna Nabi sallallahu masah bi ra'sihi marratain bada bi muakhiri ra'sihi thumma bi maqdamihi wa bi udhunayhi kiltaihima zuhurihima wa butunihima. Nah, nah dalam ya, hadis yang lain dikatakan bahwasanya Nabi SAW itu mengusap kepala dua kali. Bada'a bi makhri ra'sihi. Dia mulai dari
bagian belakang, kemudian ke depan, ya. Baru kemudian babi idzunahi kiltaihima, bagian telinga zuhuriha wa butuniha, bagian luar maupun bagian dalamnya. Hadisnya hasan, ya, hadisnya hasan. Sedangkan dari pendapat yang pertama tadi hadisnya ya muttafaqun alaihi. Baik. Kemudian pendapat yang rajih tentu adalah al-qaulul awal, ya, qaul jumhur, yabda'u bi maqdamati ra'sihi li'anna dalilahum nassun fi mahallil khilaf. Dalilnya di sini adalah nas. Ya, nas itu artinya ya kalau dalam pembahasan ushul fikih kan kita bahas itu, kalau sebuah dalil sudah dikatakan sebagai nas berarti memang itu ada sandaran yang kuat dalam masalah khilaf. Jadi nggak ada kemungkinan-kemungkinan lagi gitu. Ya, haramnya bangkai, hurrimat alaikumul maitah, ya. Nah, itu berarti sudah. Itu jadi nasnya. Ya, jadi nas ini adalah dalil ini adalah nas untuk pengharaman bangkai. Nah, nas yang ini ya, yang muttafaqun alaih tadi adalah dalil yang kita perlakukan sebagai nas untuk menetapkan ya, menetapkan bahwasanya dalil yang kuat dalam masalah ini sandarannya pas ini gitu. Wa huwa fis sahih, yang ada dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim, wa haditsul mashi min muakhir ras fiha maqal. Ya, adapun hadis tentang mengusap kepala dari belakang duluan itu fihi maqal. Kalau dikatakan fihi maqal itu berarti hadisnya masih patut untuk diperbincangkan lagi. Ada bagian yang perlu atau masih dipersisihkan oleh para ahli hadis. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar di dalam kitab At-Talkhis. Nah, Samaratul khilaf, ya, apa buahnya dari kita mengetahui khilaf yang ya dalam masalah tata cara yang disunahkan atau dianjurkan ketika mau mengusap kepala? Nah, ya tentu jelas kalau kita tahu ada dua khilaf ini dan kita tahu yang rojihnya mana, ya berarti kita berpegang dengan yang kita anggap rojih. Itu yusannu bil badi bimasi muqaddimatir ra'si fil wudu. Yusannu. Nah, jadi berarti kesimpulan kita adalah disunnahkan untuk mengawali usapan kepala itu dari bagian bagian depan, kemudian mundur ke belakang dan kembali lagi ke awal. Nah, ini adalah dalil yang kita sepakati, dalil yang paling kuat dalam masalah ini. Nah, taib. Ini. Jadi hafalkan itu tadi dalilnya dari hadis Abdullah bin Zaid. Bada bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qufah thumma raddahuma ilal makan alladhi bada minhu. Nah, itu dalilnya. Nah, adapun dalil yang mengatakan mengusap seluruhnya, ya, itu ya mereka berdalil dengan hadis Ibnu Khuzaimah yaitu wa masaha ra'sahu kullah. Jadi disebutkan dalam riwayat Nabi itu membasuh seluruh kepala, gitu ya. Ya, namun pendapat ini yang tidak dikuatkan oleh para ulama, hanya Imam Malik saja yang mengatakan membasuh seluruh kepala sebagaimana kita sebutkan di awal tadi. Nah, taib. Ya, itu dia pembahasan kita seputar tata cara yang disunahkan dalam mengusap kepala tatkala berwudu. Insyaallah taala di pertemuan selanjutnya masih ada kaitannya di permasalahan yang ke-12 tentang hukum membasuh imamah, ya, sorban. Ya, hukum membasuh sorban ya atau mengusap sorban apa bukan membasuh ya, mengusap sorban ketika ketika berwudu. Karena Nabi SAW pernah melakukan ini. Ya, apakah boleh orang yang pakai sorban untuk mengusap sorbannya tanpa perlu melepasnya, sebagaimana orang ya kalau dalam kondisi safar tidak perlu melepas sepatunya, ya itu mengusap khuf. Nah, apa hukumnya dalam masalah ini? Insyaallah taala sanatakallamu an ya fil liqa'i al-qadim. Ya, Marajil masalah antum bisa temukan di kitab Bid'ah Mujtahid jilid pertama halaman 32, Fathul Qadir, kemudian Syarh Al-Kanzu lil Mala Miskin, wa Tafri' dan kitab yang lainnya. Nah, kata fi bihadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.